Ternyata cuma segini penghasilan trader receh, masih mau minat jadi trader dengan modal receh? Kuis lanjut videonya. Salam profit untuk semua trader best. Salam semangat untuk kawan-kawan trader yang masih betah berada di fase berburu teknik. Lanjutkan berburumu kawan sampai lelah dan bosan, tapi diakhiri dengan senyuman. Karena lelahnya berburu teknik akan menghasilkan mindset jika semua teknik trading ternyata sama, dan efeknya akan membuat kita lebih fokus terhadap teknik trading tertentu. Karena apapun teknik tradingnya, tidak akan pernah bisa merubah chart atau pergerakan market, yang berbeda hanya cara membacanya saja dalam menemukan peluang. Yang terpenting jangan sampai diakhiri dengan putus asa, lalu menganggap jika trading ini adalah hal mustahil untuk dikuasai, padahal kita sendiri yang mempersulit diri dengan mempelajari banyak trading, karena sebenarnya ada banyak teknik trading yang mudah. Yang jika kita ajari fokus ke anak SD juga bisa membaca market, karena pola candle atau pola chart bisa dilihat oleh mata maka akan mudah dihafal bahkan untuk anak SD sekalipun. Jangan sampai juga karena putus asa kita menyalahkan market, lalu menganggap market dimanipulasi oleh kekuatan besar di dunia ini. Padahal setiap keputusan trading 100% ada di tangan kita. Market seperti air bergerak sendiri mengikuti ceritanya, kita tinggal ikuti saja alur pergerakannya dengan money management. Jika salah buat sekecil mungkin kerugiannya, jika benar buat sebesar mungkin profitnya. Dan salam semangat juga untuk kawan-kawan yang sudah memiliki mindset untuk fokus terhadap satu teknik atau satu sistem teknik trading. Fokus pelajari, kuasai, sampai jadi ahli, sampai setiap pertanyaan yang terjadi di market tahu jawabannya, sampai setiap pergerakan market ada antisipasinya, dan mampu membuat kemungkinan-kemungkinan untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Jika teman-teman sadari channel ini lebih banyak membahas psikologi dan emosi, tentunya teman-teman sering mendengar jika analisa teknikal hanya berperan 10% saja dari kesuksesan trader, sisanya adalah psikologi dan money management. Tapi kita sering lupa atau dibuat lupa, karena banyaknya mentor yang lebih banyak mengajari teknik trading. Bahkan ada satu mentor yang mengajari semua teknik trading. Ini yang membuat kita lupa terhadap yang penting, karena yang 10% porsinya dibuat lebih banyak. Coba tarik nafas, sadari sejenak saja lalu buatkan fokusnya. Saya ulangi agar bisa diingat. Tarik nafas, sadari sejenak lalu buatkan fokusnya jika teknik trading hanya berperan 10% saja. Hari ini saya akan sharing trading di pair AUD USD. Base ini udah saya sharingkan di video analisa mingguan. Buat yang nonton dan follow minggu ini udah panen profit, karena banyak base direspon market dan valid. Di sini saya akan menandai base buy dan base sell di time frame H4. Lalu tunggu harga datang ke base dan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Pergerakan berikutnya di sini market sudah berada di base sell H4. Dan jika kita lihat di time frame H1, market sudah merespon base sell ini dengan membuat setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu gunakan garis Fibonacci. Fibonacci yang digunakan adalah Fibonacci retracement, tapi penarikannya menggunakan konsep CB1 atau dominant break. Level Fibo 0 diletakkan di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di sini juga terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Kita tinggal tunggu syarat yang kedua yaitu harga sentuh base zona entry full margin tersebut. Tapi saya akan entry sell terlebih dahulu di sini. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0, dan pasang take profit di level Fibo 261. Lalu berikutnya saya akan pasang pending order sell limit di kisaran level Fibo 50. Karena biasanya jika terdapat base harga akan koreksi terlebih dahulu.
Ini juga menjawab pertanyaan untuk yang masih bingung untuk memilih tipe entry, bisa menggunakan cara yang saya pakai. Untuk entry terlebih dahulu di level Fibo 100. Lalu jika ada base full margin bisa memasang pending order sell di base tersebut. Tapi jika tidak ada base setup full margin cukup entry satu kali aja yaitu saat setup terbentuk, atau di kisaran level Fibo 100. Pasang pending order sell limit di level Fibo 50. Untuk stop loss tetap di level Fibo 0, sedangkan untuk take profit di level Fibo 161. Setup sudah lengkap, kita tinggal tunggu respon market terhadap setup sell CB1 tersebut. Berasa seperti deja vu, setup ini terbentuk berulang kali dan saya entry dengan cara yang sama berulang kali juga. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespons setup sell CB1 break tersebut. Harga turun ke level Fibo 161, tapi pending order sell limit di level Fibo 50 tidak ke-trigger jadi saya hapus. Di sini juga saya tidak memindahkan stop loss ke level Fibo 50, karena jarak harga sekarang dengan level Fibo 50 terlalu dekat. Jadi saya biarkan saja untuk memberikan ruang jika harga akan koreksi. Secara konsep teknik ini sangat mudah, tapi perlu sabar dan fokus untuk mempelajari setiap respon market terhadap setup yang terbentuk, dan semuanya udah saya buatkan videonya. Di setiap trading selalu ada kasus baru dan cara mengantisipasinya. Teman-teman bisa pelajari di banyak video saya, semua pertanyaan sudah ada jawabannya. Pergerakan harga berikutnya harga turun ke level Fibo 261, sekaligus menyentuh target take profit di level Fibo 261. Setup yang sangat cantik karena harga turun tanpa ada drama, di pergerakan harga seperti ini yang buat trader base bahagia. Karena pantau market dan secangkir kopi membuat perpaduan yang indah. Karena saya cuma trader receh jadi profit yang didapat lebih sering di bawah $100, mental saya belum mampu untuk menggunakan resiko yang terlalu besar. Jika dilihat penghasilan seminggu hanya segini, pasti ada lossnya tapi secara akumulasi masih profit. Apakah setiap minggu memperoleh keuntungan yang sama? Tentu saja tidak. Kadang di atas ini, atau lebih sering di bawah atau bahkan minus kalau market banyak yang tidak merespon setup yang terbentuk. Tapi secara akumulasi per bulan profit, besar atau kecil diterima dengan ikhlas. Karena kita trader sama seperti pedagang lainnya. Mungkin penghasilannya sangat kecil untuk profesi trader yang mampu mencetak uang dengan mudah. Tapi level saya masih sebatas trading for living, bukan trading untuk kaya raya. Dan saya yakin banyak trader yang memiliki tujuan yang sama yaitu trading for living. Jika tujuan awal trading hanya untuk hidup, maka turunkan standarnya, turunkan targetnya, dan untuk awal coba target profit per bulannya senilai pendapatan saat ini, agar bijak dalam penggunaan resikonya sehingga secara psikologi lebih tenang. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat, terima kasih untuk semuanya.